Rini menarik napas dalam-dalam saat mobil mereka berhenti di tepi jalan yang berbatu dan berliku-liku. Dia telah melakukan perjalanan yang panjang bersama suaminya. Hampir setengah harian mereka melewati tempat-tempat yang terasa asing baginya. Dia merasa desa-desa yang telah mereka lalui seperti tempat yang tak terjamah oleh pembangunan yang banyak dibanggakan aparat pemerintahan. Desa-desa itu seperti tak terjangkau oleh perkembangan zaman. Jangankan mencari jalan beraspal, tiang listrik pun tak tampak olehnya. Rini dan suaminya mencari tempat memancing yang sempurna untuk menghabiskan akhir pekan. Saat turun dari mobil, angin sepoi-sepoi dari pegunungan menyambut mereka, menghirup aroma segar hutan yang menyelimuti mereka. Kita harus berada di dekat sumber air sekarang, kata suaminya. Sambil melihat sekeliling, pemandangannya luar biasa. Dengan penuh semangat, mereka mulai berjalan menyusuri jalan setapak yang berliku, dihiasi oleh pepohonan hijau yang rimbun. Setelah beberapa saat berjalan, mereka akhirnya sampai di sebuah pondok memancing kecil yang terletak di tepi sungai yang menakjubkan. Rini melihat pondok itu dengan senyum puas. Ini sempurna, gumamnya. Pondok itu terbuat dari kayu tua yang bersandar pada dahan besar yang menjulang di atasnya, memberikan bayangan yang sejuk di bawah sinar matahari yang terik. Rini merasa seperti mereka telah menemukan surga kecil di tengah hutan yang terpencil. Aku harus mengambil foto di sini, Rini berkata dengan semangat. Mengeluarkan ponsel dari tas, dia ingin memiliki kenangan yang indah dari tempat ini. Namun saat Rini mengarahkan kamera ponselnya ke arah pondok memancing itu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Matanya membelalak ketika dia melihat gambar di layar ponselnya. Dia memejamkan mata sebentar, berharap bahwa itu hanya sebuah ilusi. Namun ketika dia membuka mata lagi, gambar itu masih sama. Rumah kayu yang indah yang dia lihat dengan mata kepala sendiri sekarang nampak seperti sesuatu yang jauh lebih gelap melalui lensa ponselnya. Kayu-kayu itu tampak terbuat sebagian dari tulang belulang yang terentang dengan aneh, dengan udara yang mencekam dan arah kegelapan yang tak terhindarkan. Ada apa? Tanya Setio melihat kegelisahan di wajah Rini. Rini menatap ponselnya dengan takjub. Ini tidak mungkin, bisiknya. Suara Rini penuh dengan ketakutan. Rumah inti itu seperti terbuat dari tulang belulang. Setia mengernyitkan dahi, meletakkan tangannya di bahunya. Mungkin cahaya atau sudutnya yang salah, ndak? Coba dia menerangkan. Tapi Rini tahu, dia tahu apa yang dia lihat. Bahkan jika itu tampaknya mustahil. Dia cepat-cepat menyembunyikan ponselnya kembali ke dalam tasnya, berusaha menghilangkan gambar mengerikan itu dari pikirannya. Mungkin kita sebaiknya mencari tempat memancing yang lain, kata Rini, berusaha menahan gemetar dalam suaranya. Mereka meninggalkan pondok memancing itu dengan perasaan cemas masih menghantui mereka. Bahkan saat mereka berjalan menjauh, Rini tidak bisa menghilangkan bayangan rumah berbentuk tulang belulang dari pikirannya. Dan dia bertanya-tanya apa yang sebenarnya mereka temui di tengah hutan itu. Ketika mereka hendak pulang, hujan turun dengan lebatnya. Setelah mempertimbangkan risiko yang harus dihadapi jika nekat pulang, akhirnya mereka memutuskan untuk mendirikan tenda di pinggir sungai, tak jauh dari pondok yang mengerikan itu. Malam itu mereka berkumpul di depan api unggun di camping mereka. Rini masih merasa gemetar. Dia memilih untuk tidak berbagi apa yang dia lihat dengan suaminya. Takut akan membuat dia cemas, tapi gambar itu masih terus menghantuinya. Ketika api unggun mulai meredup, mereka memutuskan untuk masuk ke dalam tenda dan tidur. Rini berusaha memejamkan mata, tapi bayangan rumah berbentuk tulang belulang terus menghantui pikirannya. Tiba-tiba suara gemuruh yang menakutkan memecah keheningan malam. Rini dan Setia melompat dari tempat tidur mereka. Setia meraih lampu senter, berjalan menuju tenda, dan dia membukanya dan menyinarai sekeliling mereka. Tapi apa yang dia lihat membuat darah mereka membeku. Pondok memancing itu yang sebelumnya tampak seperti surga kecil, sekarang terbakar dalam api yang menyala-nyala. Rini bisa merasakan nafasnya tersangkut di tenggorokannya saat dia melihat balok kayu hitam terbakar yang berbentuk seperti tulang belulang itu. Dan dia merasa seperti mereka sedang mendekati oleh sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada api itu sendiri. Kita harus keluar dari sini, Rini berkata dengan panik. Mereka segera mengemas barang-barang mereka dengan cepat, berusaha untuk meninggalkan tempat itu secepat mungkin.
Tetapi saat mereka berjalan menjauh dari tenda mereka, sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Tanah di bawah kaki mereka tiba-tiba mulai bergetar dan merasakan guncangan yang kuat melintasi permukaan bumi. Sesaat kemudian, tanah mulai terbelah serasa sangat mengerikan dan membuka celah hitam yang menganga di depan mata mereka. Saat gempa telah selesai, karena penasaran, Rini dan Setio melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Karena dalam rekaan tanah tersebut seolah-olah ada tangga-tangga yang terbuat dari tulang belulang yang mengerikan, menurun ke dalam kegelapan yang tak berujung di bawah. Rini dan Setio menatap dengan terpengah-engah, tak bisa memahami apa yang terpampang jelas di depan mata. Mereka merasa seolah-olah telah terbawa ke dalam mimpi buruk yang mengerikan. Demikianlah kisah kita kali ini. Apabila teman-teman berkenan, berikanlah subscribe, follow, dan like agar channel ini dapat lebih berkembang di kemudian hari nantinya. Terima kasih.